Rianti dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh ketulusan. Setiap minggu pagi, ia selalu datang lebih awal ke gereja kecil di ujung kota, sebelum lonceng pertama dibunyikan. Langkahnya tenang, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, dan senyumnya sederhana, senyum orang yang terbiasa menyimpan beban tanpa ingin memperlihatkannya pada siapapun. Di antara bangku-bangku kayu yang mulai terisi jemaat, Rianti sering duduk paling depan, menundukkan kepala, menautkan jemari, lalu memejamkan mata lebih lama dari yang lain. Ia adalah pendoa gereja. Banyak orang mengenalnya sebagai perempuan yang punya kedekatan khusus dengan Tuhan. Setiap kali ada jemaat yang sakit, keluarga yang berduka, atau hati yang patah, nama Rianti hampir selalu disebut. Minta Rianti saja yang mendoakan, begitu kata mereka. Dan Rianti tidak pernah menolak. Ia selalu percaya bahwa mendoakan orang lain adalah bentuk kasih paling murni yang bisa ia berikan. Namun, tak seorang pun tahu bahwa setiap doa yang ia panjatkan untuk orang lain seringkali meninggalkan gema kosong di dalam dadanya sendiri. Sejak kecil, Rianti sudah dibiasakan hidup dalam disiplin rohani. Ia diajari berdoa dengan tertib, dengan kalimat-kalimat yang rapi, dengan sikap tubuh yang penuh hormat. Semua itu ia lakukan dengan patuh. Bahkan ketika usianya beranjak dewasa dan banyak orang mulai lalai, Rianti tetap setia. Doa pagi, doa malam, doa sebelum makan, doa sebelum tidur, semuanya dijalani tanpa pernah terlewat. Akan tetapi, semakin lama, semakin sering ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan yang datang diam-diam, menyelinap di sela-sela kalimat doanya. Setiap kali ia mengucapkan kata-kata yang sama, hatinya justru terasa semakin sunyi. Seolah ia berbicara panjang lebar, namun tidak benar-benar didengar. Seolah ia memanggil, tetapi yang datang hanya pantulan suaranya sendiri. Rianti tidak berani membicarakan perasaan itu kepada siapapun. Baginya, mempertanyakan ketenangan dalam doa adalah bentuk kelemahan iman. Ia takut dicap kurang bersyukur, takut dianggap tidak setia, apalagi jika orang-orang tahu bahwa seorang pendoa justru menyimpan kekosongan di hatinya. Maka ia memilih diam. Setiap malam, setelah semua aktivitas selesai, Rianti akan duduk di tepi tempat tidurnya. Lampu kamar dibiarkan temaram. Ia kembali menautkan jemari, menundukkan kepala, dan berdoa lebih lama dari biasanya. Kadang sampai air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena sedih yang jelas alasannya, melainkan karena hatinya terasa lelah oleh sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Ada apa denganku? Batinnya sering bertanya. Kenapa aku merasa sejauh ini, padahal aku sudah berdoa sedekat ini? Rianti bukan orang yang kurang usaha. Ia membaca banyak buku rohani, mengikuti pelayanan tambahan, bahkan berpuasa ketika merasa imannya melemah. Ia berharap, dengan memberi lebih banyak waktu dan pengorbanan, ia akan menemukan kembali ketenangan yang dulu pernah ia rasakan, ketenangan yang kini hanya tersisa sebagai kenangan samar. Di gereja, Rianti tampak baik-baik saja. Ia tetap menyapa jemaat dengan ramah, tetap mendengarkan curahan hati orang lain dengan sabar, tetap menenangkan mereka dengan doa-doa yang indah dan penuh pengharapan. Ironisnya, doa-doa itu seringkali berhasil menenangkan orang lain, tetapi tidak pernah sepenuhnya menenangkan dirinya sendiri. Ada satu malam ketika Rianti diminta mendoakan seorang ibu yang anaknya sakit keras. Ia berdoa dengan suara bergetar, memohon dengan sepenuh hati, bahkan menitikkan air mata. Setelah doa selesai, sang ibu memeluk Rianti erat-erat, mengucapkan terima kasih dengan suara terisak. "Doamu membuat hatiku tenang," katanya. Rianti tersenyum dan mengangguk, tetapi setelah pulang ke rumah, ia justru menangis lebih lama dari biasanya. Ia duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut, dan membiarkan air mata mengalir tanpa ditahan. Untuk pertama kalinya,
Ia berani mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia lelah. Lelah berperan sebagai orang yang kuat. Lelah menjadi tempat sandaran. Sementara jiwanya sendiri terasa rapuh. "Aku ingin tenang," bisiknya lirih. "Bukan hanya terlihat tenang. Aku ingin benar-benar merasakannya." Hari-hari Rianti berjalan seperti biasa, tetapi batinnya semakin sering bergolak. Ada saat-saat ketika ia duduk di bangku gereja, mendengarkan khotbah, namun pikirannya melayang jauh. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena hatinya sedang sibuk mencari sesuatu yang tak ia temukan di tempat yang selama ini ia yakini. Ia tidak pernah berniat meninggalkan keyakinannya. Ia hanya ingin mengerti. Mengerti mengapa kedamaian yang dijanjikan terasa begitu sulit ia raih. Mengerti mengapa doa-doanya terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa ujung. Kadang, Rianti merasa bersalah atas semua pertanyaan itu. Ia menegur dirinya sendiri, menyebut kegelisahannya sebagai godaan yang harus dilawan. Namun semakin ia menekan perasaan itu, semakin kuat ia muncul. Seperti air yang ditahan bendungan, ia menunggu saat untuk meluap. Pada suatu sore, Rianti duduk sendirian di bangku taman dekat gereja. Angin berhembus pelan, daun-daun berguguran, dan langit berwarna jingga keemasan. Ia menatap ke arah langit dengan mata yang sedikit sembab. Dalam keheningan itu, ia merasakan betapa kecilnya dirinya, dan betapa besar keinginannya untuk merasa dipeluk oleh ketenangan yang sejati. "Aku tidak sedang mencari keajaiban," gumamnya dalam hati. "Aku hanya ingin hatiku berhenti bergetar tanpa alasan." Di titik itulah, tanpa Rianti sadari, pencariannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bukan pencarian tentang ajaran atau perbedaan, melainkan pencarian tentang makna, ketulusan, dan kedamaian yang benar-benar hidup di dalam hati. Rianti tidak pernah membayangkan bahwa sebuah kunjungan biasa akan meninggalkan bekas yang begitu dalam di hatinya. Hari itu, ia mendatangi rumah seorang kenalan lama yang membutuhkan bantuannya untuk urusan sederhana, sekadar mengantarkan dokumen dan memastikan sesuatu berjalan lancar. Tidak ada niat lain, tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Rianti berangkat dengan pikiran yang datar, bahkan sedikit lelah setelah rangkaian aktivitas pelayanan yang menyita tenaga dan emosi. Rumah itu berada di sebuah gang yang tenang. Dindingnya tidak mewah, halaman depannya sederhana, tetapi bersih dan terawat. Saat pintu dibuka, Rianti disambut dengan senyum ramah dan sapaan hangat. Ia membalasnya dengan sopan, sebagaimana biasanya. Suasana rumah itu terasa berbeda, bukan karena perabotannya, melainkan karena ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada irama pelan yang mengalun, membuat siapapun yang masuk tanpa sadar menurunkan suara dan langkah. Rianti dipersilakan duduk di ruang tamu. Ia meletakkan tasnya di samping kursi dan mengedarkan pandangan sejenak. Tidak ada hiasan berlebihan, hanya kebersihan yang terjaga dan aroma air yang segar, seperti habis dibasuh. Ia tidak terlalu memikirkannya. Barangkali hanya kebetulan, pikirnya. Tak lama kemudian, tuan rumah meminta izin untuk melakukan sesuatu sebentar. Rianti mengangguk, menunggu dengan sabar. Ia terbiasa menunggu. Waktu baginya sering diisi dengan doa dalam hati atau sekadar menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Namun, kali ini, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari arah samping rumah, terdengar suara air mengalir pelan. Bukan suara deras yang memecah keheningan, melainkan aliran lembut yang teratur. Rianti menoleh tanpa sengaja. Dari celah pintu yang terbuka setengah, ia melihat seseorang berdiri di dekat sebuah kran. Gerakannya pelan, terukur, dan penuh kesadaran. Tangan dibasuh, wajah disentuh air dengan hati-hati, kepala dan kaki dibersihkan dengan sikap yang tidak tergesa-gesa. Rianti terdiam. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang itu. Ia hanya melihat, dan entah mengapa, ia tidak bisa memalingkan pandangan. Ada ketenangan yang mengalir seiring air itu mengalir. Setiap gerakan tampak sederhana, tetapi terasa bermakna. Tidak ada kata-kata, tidak ada ritual yang ramai, hanya keheningan yang terasa utuh. Untuk sesaat, Rianti lupa pada dirinya sendiri.
Lupa pada kegelisahan yang selama ini ia bawa. Lupa pada pikiran-pikiran yang sering berisik di kepalanya. Ia hanya menyaksikan air yang membasuh, dan hati yang seolah ikut dibersihkan, meski ia sendiri tidak mengerti mengapa perasaan itu muncul. Ada rasa hangat yang menjalar di dadanya. Bukan kegembiraan, bukan pula kesedihan. Lebih seperti perasaan pulang ke tempat yang belum pernah ia datangi, tetapi entah mengapa terasa akrab. Rianti mengerutkan kening, mencoba memahami reaksinya sendiri. Apa ini? Batinnya bertanya. Mengapa aku merasa tenang hanya dengan melihatnya? Seseorang lewat di dekatnya, membuat Rianti tersadar. Ia segera menundukkan kepala, merasa sedikit malu karena terlalu lama memperhatikan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir perasaan aneh yang tiba-tiba datang. Namun, rasa itu tidak pergi. Ia menetap, lembut, dan menenangkan, seperti bayangan yang menunggu untuk disadari. Saat tuan rumah kembali dan urusan mereka dilanjutkan, Rianti berusaha fokus. Ia mendengarkan, mengangguk, menjawab seperlunya. Tetapi pikirannya sesekali kembali pada pemandangan barusan, pada air yang mengalir, pada wajah yang dibasuh dengan hikmat, pada keheningan yang terasa penuh, bukan kosong. Tidak ada yang membicarakan apa yang baru saja ia lihat. Tidak ada penjelasan. Rianti pun tidak bertanya. Ia merasa belum siap mengucapkan apapun tentang perasaan itu. Seolah-olah, jika ia mengatakannya dengan suara, ketenangan yang ia rasakan akan pecah dan menguap. Ketika urusan selesai, Rianti berpamitan. Ia melangkah keluar rumah dengan perasaan yang tidak sama seperti saat ia datang. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya, sesuatu yang lembut, namun nyata. Sepanjang perjalanan pulang, ia lebih banyak diam. Matanya memandang jalan, tetapi hatinya memutar ulang satu adegan yang sama. Air yang menyentuh wajah, gerakan yang tenang, keheningan yang penuh makna. Rianti mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasakan ketenangan seperti itu. Bukan ketenangan yang datang setelah menangis, bukan pula ketenangan yang dipaksakan dengan kalimat-kalimat penghiburan. Ini berbeda. Ini datang tanpa diminta, tanpa dijelaskan, dan tanpa syarat. Sesampainya di rumah, Rianti meletakkan tasnya dan duduk di kursi dekat jendela. Senja mulai turun, menyisakan cahaya lembut yang menyelinap di sela gorden. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang sering ia satukan saat berdoa. Tangan yang hari ini terasa berbeda, lebih ringan, seolah beban yang biasanya melekat sebentar saja dilepaskan. Ia menggeleng pelan, mencoba menertawakan perasaannya sendiri. Mungkin aku hanya lelah, gumamnya. Tetapi hatinya tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang disentuh, bukan oleh kata-kata, melainkan oleh ketenangan yang jujur. Malam itu, Rianti kembali berdoa seperti biasa. Ia duduk, menundukkan kepala, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang telah ia hafal sejak lama. Namun, di sela doa, bayangan air itu kembali muncul, tanpa ia undang, tanpa ia tolak. Anehnya, kali ini doa-doanya tidak terasa seberat biasanya, tidak sepenuhnya tenang, tetapi ada celah kecil di mana napasnya mengalir lebih lega. Setelah selesai, Rianti tidak langsung bangkit. Ia tetap duduk, membiarkan keheningan mengelilinginya. Dalam diam, ia mengakui sesuatu pada dirinya sendiri, bahwa hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya disentuh oleh ketenangan yang tidak ia mengerti, tetapi ingin ia pahami. Ia tidak menarik kesimpulan apapun. Tidak ada niat untuk mencari atau membandingkan. Rianti hanya menyimpan perasaan itu dengan hati-hati, seperti menyimpan cahaya kecil agar tidak padam tertiup angin. Jika ketenangan bisa datang seperti ini, pikirnya pelan, mungkin aku memang harus jujur pada apa yang kurasakan. Malam semakin larut. Rianti berbaring, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang lebih sunyi dari biasanya. Di balik kegelisahan yang belum sepenuhnya hilang, ada satu perasaan baru yang tumbuh. Rasa ingin tahu yang lembut, tidak memaksa,
tetapi bertahan. Dan tanpa ia sadari, perasaan itulah yang kelak akan membawanya melangkah lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan. Bab ini hanyalah permulaan, pertemuan pertama antara Rianti dan ketenangan yang datang lewat cara paling sederhana, air yang mengalir, dan hati yang diam-diam tersentuh. Sejak hari itu, ketenangan yang pernah singgah sebentar di hati Rianti tidak pernah benar-benar pergi. Ia tidak datang setiap saat, tidak pula menetap dengan pasti, tetapi keberadaannya cukup untuk membuat Rianti sadar bahwa ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Sebuah rasa ingin tahu tumbuh perlahan, diam-diam, seperti benih yang disiram tanpa terlihat. Rianti berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tetap datang ke gereja, tetap menjalankan pelayanan, tetap tersenyum ramah ketika bertemu jemaat. Namun di balik semua itu, pikirannya sering melayang. Ada pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul tanpa ia undang, dan setiap pertanyaan itu membawa bayangan air yang mengalir tenang, membasuh dengan sunyi. Ia tidak berani membicarakan hal itu kepada siapapun. Tidak kepada rekan pelayanannya, tidak pula kepada sahabat-sahabat terdekatnya. Rianti takut disalahpahami. Takut jika rasa penasarannya dianggap sebagai pengkhianatan. Lebih dari itu, ia takut pada dirinya sendiri. Takut jika pencarian ini membawanya ke tempat yang belum siap ia hadapi. Maka Rianti memilih jalan sunyi. Malam hari menjadi waktu favoritnya untuk mencari tahu. Setelah memastikan pintu kamar tertutup rapat dan lampu diredupkan, ia duduk di tepi tempat tidur dengan sebuah ponsel di tangan. Jarinya sempat ragu sebelum akhirnya mengetik beberapa kata kunci sederhana. Ia tidak berani mengetik terlalu jelas, seolah takut ada yang mengintip isi pikirannya. Ia membaca perlahan tentang makna wudhu, tentang sholat, tentang gerakan-gerakan yang ia lihat hari itu, yang ternyata bukan sekadar membasuh tubuh, melainkan persiapan untuk sebuah perjumpaan yang sakral. Setiap kalimat yang ia baca membuat dadanya terasa hangat, tetapi juga menegangkan. Membersihkan diri sebelum menghadap Tuhan, gumamnya pelan. Rianti berhenti sejenak. Ia meletakkan ponsel di pangkuan dan menatap kosong ke arah jendela. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan tirai tipis. Ada perasaan asing yang muncul, perasaan bahwa apa yang ia baca bukan sekadar informasi, melainkan sesuatu yang menyentuh lapisan terdalam hatinya. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut ikut menyelinap. Apakah aku salah melakukan ini? Batinnya bertanya. Apa aku sudah melangkah terlalu jauh? Rianti menutup ponselnya, menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kecilnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan yang tidak ia pahami sepenuhnya. Tetapi rasa ingin tahunya terlalu kuat untuk diabaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, Rianti mulai lebih peka terhadap hal-hal di sekitarnya. Ia memperhatikan waktu-waktu tertentu ketika suara-suara dari kejauhan terdengar, suara yang teratur, menggema lembut, dan terasa mengundang. Ia tidak tahu persis apa itu, tetapi setiap kali mendengarnya, dadanya terasa lapang, seolah ada yang memanggil dengan cara yang sangat halus. Ia juga mulai memperhatikan orang-orang Muslim yang ia temui dalam kesehariannya. Bukan dengan niat membandingkan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang jujur. Ia melihat cara mereka bersikap, cara mereka menahan diri, cara mereka terlihat tenang di tengah kesibukan. Tentu tidak semuanya sempurna, Rianti paham itu, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terdiam lebih lama. Suatu sore, saat berada di perpustakaan kecil dekat rumahnya, Rianti menemukan sebuah buku tentang spiritualitas. Ia tidak sengaja mengambilnya dari rak, tetapi jari-jarinya tidak segera melepaskan. Ia membuka halaman demi halaman dengan hati-hati, seolah takut jika isi buku itu terlalu berat untuk ia cerna. Di sana, ia membaca tentang sholat sebagai bentuk kepasrahan total, tentang tubuh yang bergerak seiring doa, tentang dahi yang menyentuh tanah sebagai simbol kerendahan diri di hadapan Tuhan. Rianti menelan ludah. Ada getaran halus di dadanya, seperti saat pertama kali ia melihat air wudhu mengalir. Namun kebingungan kembali datang. Jika ini begitu indah, pikirnya,
Mengapa aku baru merasakannya sekarang? Rianti menutup buku itu dengan hati berdebar. Ia tidak meminjamnya. Ia tidak membawa pulang. Ia hanya ingin memastikan bahwa ia tidak sedang menghayal. Bahwa apa yang ia rasakan memang nyata. Malam itu, Rianti kembali duduk untuk berdoa. Ia mencoba menyusun kalimat-kalimat seperti biasa, tetapi kata-katanya terasa tertahan di tenggorokan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya diam, membiarkan air mata mengalir tanpa isak. Aku bingung, bisiknya dalam hati. Aku takut, tapi aku juga ingin tahu. Rianti merasa terombang-ambing di antara dua perasaan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, ia ingin setia pada jalan yang selama ini ia jalani. Di sisi lain, ada panggilan lembut yang terus mengetuk, meminta untuk didengarkan. Ia belum siap menjawabnya, tetapi ia juga tidak sanggup berpura-pura tidak mendengarnya. Ia mulai mencatat hal-hal kecil di buku pribadinya. Bukan kesimpulan, hanya pertanyaan. Apa makna bersih yang sesungguhnya? Mengapa ketenangan bisa terasa begitu nyata dalam keheningan? Mengapa tubuh dan jiwa bisa bergerak bersama dalam satu ibadah? Setiap pertanyaan itu ia tulis dengan tangan gemetar, seolah takut jika jawabannya terlalu besar untuk ia terima. Rianti sadar, pencariannya ini bukan tentang berpindah atau meninggalkan. Setidaknya, belum. Ini tentang memahami. Tentang berani jujur pada rasa ingin tahu yang Tuhan sendiri tanamkan di hatinya. Ia tidak ingin menjadi orang yang menutup mata hanya karena takut pada perubahan. Namun rasa takut itu tetap ada. Ia takut mengecewakan orang-orang yang mempercayainya. Takut melukai hati mereka yang menganggapnya teladan. Takut kehilangan identitas yang selama ini melekat pada namanya. Rianti bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang mencari tanpa harus tersesat? Hari demi hari, pencariannya berlangsung dalam diam. Tidak ada pengakuan, tidak ada pengumuman. Hanya Rianti dan hatinya yang semakin penuh dengan pertanyaan. Anehnya, meski dipenuhi kebingungan, hatinya tidak lagi sesesak dulu. Ada ruang yang mulai terbuka, ruang untuk kemungkinan, ruang untuk cahaya. Pada suatu malam, setelah membaca beberapa halaman lagi tentang wudhu dan sholat, Rianti menutup matanya. Ia tidak mencoba menirukan apapun. Ia hanya membayangkan ketenangan itu. Air yang mengalir. Gerakan yang teratur. Keheningan yang penuh makna. Dadanya terasa hangat. Aku belum mengerti, bisiknya lirih. Tapi aku ingin jujur pada pencarianku. Disitulah Rianti memahami satu hal penting, bahwa iman tidak selalu dimulai dari keyakinan yang bulat. Terkadang, ia lahir dari keberanian untuk bertanya, dari ketulusan untuk mengakui kebingungan, dan dari kerendahan hati untuk mencari tanpa menyakiti siapapun. Ini adalah fase sunyi dalam perjalanan Rianti. Fase ketika ia belum melangkah, tetapi sudah tidak bisa kembali sepenuhnya. Fase ketika pencarian intelektual dan spiritual berjalan berdampingan dengan rasa takut. Dan di tengah semua itu, Rianti perlahan belajar bahwa mencari kebenaran bukanlah dosa, selama dilakukan dengan hati yang jujur dan penuh hormat. Perjalanan Rianti masih panjang. Jawaban-jawaban belum datang. Tetapi satu hal sudah pasti, ia tidak lagi sendirian dalam kegelisahannya. Karena di balik kebingungan itu, ada harapan yang mulai tumbuh. Pelan, lembut, dan penuh janji. Malam itu, kesunyian terasa berbeda bagi Rianti. Bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang mengundang. Setelah hari-hari panjang yang dipenuhi pertanyaan dan pencarian diam-diam, hatinya terasa seperti berdiri di tepi sesuatu yang belum pernah ia sentuh. Takut, tetapi juga rindu. Rianti berdiri di kamar mandi kecil rumahnya. Lampu putih menyala redup, memantulkan bayangan wajahnya di cermin. Wajah itu tampak sama seperti biasanya, tetapi matanya menyimpan kegelisahan yang lebih jujur. Ia menatap dirinya sendiri lama, seolah meminta keberanian dari bayangan yang menatap balik. Aku hanya ingin merasakan, bisiknya lirih. Tidak lebih. Tangannya gemetar saat memutar kran. Air mengalir pelan,
bening, dan dingin. Suara alirannya memenuhi ruang sempit itu dengan irama yang menenangkan. Rianti menelan ludah. Ia teringat gerakan yang pernah ia lihat. Gerakan sederhana, terukur, dan penuh kesadaran. Tidak ada mantra, tidak ada kata-kata. Hanya air, tubuh, dan niat yang ia belum sepenuhnya pahami. Ia mengulurkan tangan, membiarkan air membasahi telapak tangannya. Dingin itu membuatnya tersadar sepenuhnya. Perlahan, seolah takut mengganggu keheningan, Rianti membasuh wajahnya. Air menyentuh dahi, pipi, dan dagu. Untuk sesaat, ia memejamkan mata. Ada sesuatu yang luruh. Bukan air mata, melainkan beban. Beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Beban menjadi kuat, menjadi teladan, menjadi tempat bergantung. Saat air mengalir di wajahnya, Rianti merasakan seolah ia diizinkan menjadi rapuh. Diizinkan untuk tidak tahu apa-apa. Diizinkan untuk menyerahkan kegelisahan yang selama ini ia simpan rapat. Ia menarik napas panjang, lalu membasuh tangan. Dari ujung jari hingga lengan, air mengalir membawa rasa dingin yang menenangkan. Rianti merasakan setiap sentuhan dengan penuh kesadaran, seolah tubuhnya sedang diajak bicara, diajak kembali ke keheningan yang jujur. Ketika air menyentuh kepalanya, Rianti terdiam lebih lama. Ia tidak tahu mengapa, tetapi di momen itu, hatinya bergetar. Ada perasaan seolah pikirannya yang selama ini penuh suara mulai mereda. Pertanyaan-pertanyaan yang berdesakan pelan-pelan menyingkir, memberi ruang pada sesuatu yang lebih luas. Tenang, hatinya berbisik. Diamlah sebentar. Kakinya dibasuh terakhir. Air menyentuh telapak kaki, mengalir di sela-sela jari. Rianti merasakan sebuah kesadaran baru, bahwa setiap langkah yang ia ambil selama ini membawanya ke momen ini. Momen ketika ia berdiri sendiri, tanpa penilaian, tanpa sorot mata siapapun, hanya dirinya dan kejujuran yang ia peluk erat. Ia mematikan keran. Suara air berhenti, tetapi ketenangan tidak ikut pergi. Rianti berdiri terpaku, membiarkan sisa air menetes perlahan. Dadanya terasa lapang, lebih lapang dari yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan air mata kebingungan, bukan pula air mata ketakutan. Ini air mata lega. Air mata seorang pencari yang akhirnya menemukan jeda. Rianti menyandarkan punggungnya ke dinding, menutup mata, dan membiarkan tangisnya mengalir dalam diam. Aku tidak pernah merasa seperti ini, gumamnya pelan. Seolah aku diterima apa adanya. Ia tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan setelah itu. Ia tidak tahu doa apa yang tepat, atau sikap apa yang benar. Ia hanya tahu satu hal, ketenangan ini nyata. Bukan hasil sugesti, bukan pula perasaan sementara. Ia hadir dengan sederhana, tetapi dalam. Rianti melangkah keluar dari kamar mandi dan duduk di tepi tempat tidur. Rambutnya masih sedikit basah. Ia tidak mengeringkannya terburu-buru. Ia ingin mempertahankan rasa itu, rasa bersih yang tidak hanya menempel di kulit, tetapi meresap hingga ke jiwa. Dalam keheningan kamar, Rianti merasakan sesuatu yang berbeda dari doa-doanya selama ini. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada permohonan yang dirangkai rapi. Yang ada hanyalah kehadiran, kehadiran yang membuatnya merasa tidak sendirian. Jika ini yang disebut bersih, pikirnya, maka aku ingin menjaga kebersihan ini. Malam itu, Rianti tidak langsung tidur. Ia duduk lama, menatap ke arah jendela yang sedikit terbuka. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Di luar, lampu-lampu rumah tetangga berpendar samar. Dunia berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Ia teringat masa kecilnya, saat pertama kali belajar berdoa dengan sungguh-sungguh, saat ia percaya bahwa setiap kata akan sampai. Ia teringat kekecewaan yang pelan-pelan tumbuh ketika ketenangan itu terasa menjauh. Dan kini, di usia yang tidak lagi muda, ketenangan itu kembali, melalui cara yang tidak pernah ia rencanakan. Rianti merasa takut.
Takut mengakui apa yang ia rasakan. Takut jika ketenangan ini menuntut sesuatu darinya. Tetapi di balik rasa takut itu, ada kejujuran yang lebih kuat. Ia tidak ingin membohongi hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Rianti mengulanginya. Tidak setiap saat, tidak dengan tergesa. Ia melakukannya dalam kesendirian, menjaga rahasia itu seperti menjaga api kecil agar tidak padam. Setiap kali air menyentuh wajah dan tangannya, ketenangan itu datang, kadang lebih lembut, kadang lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa ini bukan sekadar gerakan. Ada niat yang bekerja, ada kesadaran yang dilatih, ada pelajaran tentang merendah, tentang membersihkan diri sebelum mendekat. Rianti merasakan hatinya dilunakkan, egonya diringankan. Suatu malam, setelah selesai membasuh diri, Rianti duduk di lantai, bersila. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tubuhnya. Ia hanya menundukkan kepala, meletakkan tangan di pangkuan, dan diam. Dalam diam itu, ia merasakan getaran halus, seperti panggilan yang tidak bersuara, tetapi jelas arahnya. Aku dipanggil, hatinya berbisik. Bukan dipaksa, dipanggil. Ia menyadari bahwa pencariannya selama ini tidak sia-sia. Kegelisahannya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya hidup. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia berani mempercayai perasaannya sendiri. Rianti tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Akan ada pertanyaan, akan ada air mata, akan ada keputusan-keputusan besar yang menuntut keberanian. Namun satu hal telah ia pegang erat. Ketenangan yang ia rasakan ini adalah kebenaran bagi hatinya, kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Ia berbaring perlahan, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidurnya datang tanpa gelisah. Tidak ada doa panjang yang ia paksa, tidak ada permohonan yang ia ulang-ulang. Hanya satu rasa syukur yang sederhana. Syukur karena akhirnya ia menemukan pintu menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Ketenangan yang dirasakan Rianti setelah membasuh diri tidak datang tanpa harga. Justru setelah itulah, gelombang terbesar dalam hidupnya mulai menghantam. Jika sebelumnya kegelisahan hadir sebagai bisikan, kini ia berubah menjadi pergulatan yang keras, menuntut kejujuran, keberanian, dan keputusan yang tidak bisa ditunda. Rianti mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Ia sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, ada keyakinan lama yang membentuk dirinya sejak kecil. Di sanalah ia belajar tentang pengabdian, tentang melayani tanpa pamrih, tentang menjadi cahaya bagi orang lain. Lingkungan itu bukan sekadar tempat ibadah, melainkan rumah. Ada wajah-wajah yang ia kenal luar dalam, ada tangan-tangan yang pernah menggenggamnya saat ia lemah, ada suara-suara yang memanggil namanya dengan penuh kepercayaan. Di sisi lain, ada ketenangan baru yang tidak bisa ia sangkal. Ketenangan yang tidak memintanya tampil sempurna. Ketenangan yang datang tanpa sorotan, tanpa pujian, tanpa peran. Ketenangan yang justru membuatnya berani melihat ke dalam, dan mengakui bahwa hatinya sedang dipanggil pada sesuatu yang lebih jujur. Rianti duduk di kamarnya, memeluk lutut, menatap lantai yang dingin. Air mata mengalir tanpa ia minta. Tangisan itu bukan karena ia sudah yakin, melainkan karena ia bingung. Bingung harus berdiri di mana, harus melangkah ke arah mana, dan harus menjelaskan apa kepada siapa. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, bisiknya lirih. Aku juga tidak ingin membohongi diriku sendiri. Rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Setiap kali ia mengingat perannya sebagai pendoa, dadanya terasa berat. Ia bertanya-tanya, apakah pencariannya ini adalah bentuk pengkhianatan? Apakah ia telah melangkah terlalu jauh hanya karena ingin merasa tenang? Di gereja, Rianti masih menjalankan tugasnya. Ia tetap berdoa untuk orang lain, tetap menjadi pendengar yang sabar. Namun kini, setiap doa terasa berbeda. Bukan karena kehilangan makna, tetapi karena hatinya dipenuhi pertanyaan yang tidak bisa ia singkirkan. Ada satu momen ketika ia diminta memimpin doa dalam sebuah pertemuan kecil. Saat semua kepala tertunduk dan suasana hening, Rianti membuka mulut.
namun kata-kata tidak segera keluar. Dadanya bergetar. Untuk sesaat, ia ingin menangis di tempat itu juga. Apa yang sedang kulakukan? Tanya hatinya. Apakah aku masih jujur? Ia menyelesaikan doa itu dengan suara yang tertahan. Setelahnya, ia tersenyum seperti biasa, tetapi langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, Rianti pulang dengan perasaan hancur. Ia mengunci pintu kamarnya dan membiarkan tangisnya pecah tanpa ditahan. Tangisan Rianti malam itu bukan tangisan seorang yang lemah, melainkan tangisan seorang pencari yang terjepit di antara dua dunia. Ia menangis karena takut kehilangan orang-orang yang ia cintai. Takut dicap berubah. Takut sendirian. Tetapi ia juga menangis karena tidak ingin menghabiskan hidupnya dengan berpura-pura. Ia bersujud dengan cara yang ia kenal sejak lama. Ia berdoa panjang, tidak teratur, penuh isak. Doanya bukan lagi permintaan akan ketenangan semata. Kini, ia meminta kejujuran. Tunjukkan aku kebenaran, lirihnya. Bukan kebenaran yang membuatku terlihat baik, tapi kebenaran yang menyelamatkan hatiku. Malam-malam berikutnya diisi Rianti dengan doa dan tangis. Ia sering terbangun di sepertiga malam, duduk di tepi tempat tidur dengan dada sesak. Kadang ia marah pada dirinya sendiri. Kadang ia memohon agar semua perasaan ini pergi. Kadang ia berharap bisa kembali seperti dulu, tanpa pertanyaan, tanpa konflik. Namun setiap kali ia mencoba menutup pintu itu, ketenangan yang pernah ia rasakan kembali mengetuk. Tidak memaksa, tidak mengancam, hanya hadir. Seperti tangan lembut yang menunggu digenggam. Rianti mulai menulis lebih sering. Bukan lagi sekadar pertanyaan, melainkan pengakuan. Ia menulis tentang rasa takutnya kehilangan sahabat, tentang bayangan orang-orang yang mungkin akan menjauh, tentang kemungkinan harus memulai segalanya dari awal. Ia juga menulis tentang satu hal yang terus menguat, keinginannya untuk hidup dalam kebenaran, apapun bentuknya. Bukan kebenaran yang diwariskan tanpa dipahami, melainkan kebenaran yang dipilih dengan kesadaran penuh. Jika Tuhan itu Maha Pengasih, tulisnya dengan tangan bergetar, maka ia pasti mengerti air mataku. Konflik batin Rianti mencapai puncaknya ketika ia mulai menyadari bahwa diam pun adalah pilihan, dan pilihan itu semakin menyakitkan. Semakin lama ia menunda, semakin besar rasa bersalahnya. Ia merasa seperti berdiri di ambang pintu, takut melangkah maju, tetapi juga tak sanggup mundur. Suatu sore, Rianti berjalan sendirian di taman. Langit mendung, udara lembab. Ia duduk di bangku kayu yang basah oleh sisa hujan. Di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Rianti merasa kecil, tetapi juga jujur. Untuk pertama kalinya, ia tidak menuntut jawaban cepat dari dirinya sendiri. Aku hanya ingin setia pada kebenaran, gumamnya. Walau harus kehilangan banyak hal. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini ada keteguhan di baliknya. Rianti mulai memahami bahwa setiap pencarian sejati memang menuntut pengorbanan. Bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Bahwa keberanian seringkali berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Malam itu, Rianti kembali berdoa. Namun ada yang berbeda. Ia tidak lagi memohon agar kebingungannya dihilangkan seketika. Ia memohon agar hatinya dikuatkan, apapun jawaban yang kelak ia terima. Jika ini jalan yang harus kutempuh, ucapnya pelan, maka bimbing aku agar tidak tersesat oleh ketakutanku sendiri. Tangisannya mereda perlahan. Napasnya menjadi lebih teratur. Rianti menyadari bahwa ia sedang belajar satu hal penting. Iman bukan tentang tidak pernah ragu, melainkan tentang berani mencari di tengah keraguan. Ini adalah fase tergelap dalam perjalanan Rianti. Fase ketika kebenaran belum terlihat jelas, tetapi ketidakjujuran terasa semakin menyakitkan. Fase ketika air mata menjadi saksi, dan doa-doa berubah dari rutinitas menjadi jeritan hati yang paling jujur. Rianti belum sampai pada jawaban. Namun di tengah konflik, rasa bersalah, dan ketakutan itu,
Ia telah melangkah lebih dekat pada satu hal yang selama ini ia cari, keberanian untuk hidup selaras dengan kebenaran, meski harus melalui tangisan dan kehilangan. Dan disitulah, tanpa ia sadari sepenuhnya, hatinya sedang ditempa, dipersiapkan untuk cahaya yang akan datang setelah malam terpanjangnya. Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi tangis dan kebingungan, Rianti memasuki fase yang sama sekali berbeda. Bukan fase tanpa konflik, melainkan fase ketika hatinya mulai berhenti melawan. Ia belum sepenuhnya memahami kemana pencariannya akan berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menutup pintu. Rianti mulai belajar dengan cara yang paling sunyi. Ia tidak mencari perdebatan. Ia tidak membandingkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia hanya ingin memahami apa yang selama ini mengetuk hatinya dengan lembut namun konsisten. Maka ia membaca, perlahan, hati-hati, dengan perasaan yang lebih jujur daripada sebelumnya. Di sanalah ia pertama kali benar-benar bertemu dengan makna tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang kebergantungan mutlak manusia kepadanya, tentang tidak membagi cinta, harap, dan takut kepada siapapun selain Dia. Rianti membaca kalimat demi kalimat dengan dada bergetar. Bukan karena ia langsung mengerti semuanya, melainkan karena kata-kata itu terasa begitu sederhana, tetapi kokoh. Satu Tuhan, gumamnya pelan, dan aku hanya seorang hamba. Kalimat itu tidak membuatnya takut. Justru sebaliknya, ia merasa diringankan. Selama ini, tanpa ia sadari, Rianti sering merasa harus menjadi banyak hal sekaligus. Penolong, teladan, sandaran. Ia membawa beban menjadi cukup baik, agar pantas dicintai Tuhan. Namun dalam tauhid, ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Ia tidak diminta menjadi sempurna. Ia hanya diminta untuk berserah. Rianti berhenti membaca dan menutup matanya. Ia menarik napas panjang. Ada rasa lega yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Jika Tuhan itu satu dan maha kuasa, maka ia tidak harus mengendalikan segalanya. Ia tidak harus selalu kuat. Ia boleh lelah. Ia boleh jatuh. Dan ia boleh kembali. Hari-hari berikutnya, Rianti semakin tenggelam dalam pencarian makna. Ia membaca tentang Islam bukan sebagai kumpulan aturan kaku, tetapi sebagai jalan hidup yang teratur agar manusia tidak tersesat oleh egonya sendiri. Tentang ibadah yang mengajarkan disiplin, bukan untuk mengekang, melainkan untuk membebaskan. Ia terdiam lama saat membaca tentang makna bersujud, tentang dahi yang menyentuh tanah sebagai simbol tertinggi dari kerendahan hati. Rianti merasakan getaran yang sama seperti saat pertama kali air membasuh wajahnya. Aku tidak kehilangan diriku, batinnya berbisik. Aku justru menemukannya. Ketakutan yang dulu sering menghantui Rianti mulai kehilangan cengkeramannya. Bukan karena ia menjadi nekat, melainkan karena pikirannya berubah. Ia tidak lagi melihat Islam sebagai sesuatu yang mengancam identitasnya, tetapi sebagai pelukan yang mengajaknya pulang, pelan, tanpa paksaan. Rianti mulai memahami satu hal penting. Hidayah tidak pernah memaksa. Ia mengetuk, menunggu, dan menghormati kebebasan manusia untuk membuka pintu atau tidak. Dan justru karena itulah, panggilan itu terasa begitu tulus. Dalam doa-doanya kini, Rianti tidak lagi meminta agar semua ketakutannya lenyap. Ia hanya meminta satu hal, agar hatinya tidak lagi menolak kebenaran hanya karena takut kehilangan dunia. Jika engkau adalah kebenaran, lirihnya suatu malam, maka ajari aku untuk berserah, bukan melawan. Perlahan, kata Allah menjadi terasa akrab di hatinya. Bukan sekadar sebutan, melainkan pengakuan akan Tuhan yang Maha Esa, yang tidak bergantung pada apapun, dan kepadanya segala sesuatu bergantung. Rianti menangis saat menyadari betapa selama ini ia mencari ketenangan di banyak tempat, padahal sumbernya satu. Ia juga mulai memahami konsep penyerahan diri yang selama ini terasa asing. Berserah bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan menyerahkan hasil kepada Tuhan setelah berusaha dengan jujur. Konsep itu mengubah cara pandangnya tentang hidup. Jika sebelumnya Rianti takut mengambil langkah karena khawatir akan konsekuensi, kini ia belajar satu keberanian baru,
melangkah sambil percaya. Percaya bahwa jika ia jujur pada kebenaran, Tuhan tidak akan meninggalkannya sendirian. Ada satu malam ketika Rianti duduk sendirian, memandangi langit dari jendela kamarnya. Bintang-bintang bertaburan, tenang, tidak bersuara. Ia teringat semua air mata yang pernah ia tumpahkan, di gereja, di kamarnya, di taman. Semua pencarian itu kini terasa seperti perjalanan pulang yang panjang. "Aku tidak dipaksa," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku dipanggil." Dan panggilan itu tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan ketenangan yang konsisten. Rianti menyadari bahwa Islam yang ia pelajari bukan agama yang memaksanya membenci masa lalu. Justru sebaliknya, ia diajak menghargai perjalanan hidupnya, karena semua itu yang membawanya ke titik ini. Rasa takut kehilangan lingkungan masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Rianti mulai menerima kemungkinan bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihannya. Namun kini, ia tidak lagi menjadikan penerimaan manusia sebagai tolok ukur kebenaran. Ia menulis dalam buku pribadinya dengan tulisan yang lebih mantap. "Jika kebenaran menuntut keberanian, maka aku ingin berani. Jika kebenaran menuntut penyerahan, maka aku ingin berserah." Rianti juga mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Ia lebih tenang menghadapi hari. Ia tidak lagi gelisah tanpa sebab. Ketika masalah datang, ia tidak langsung panik. Ada keyakinan baru yang tumbuh. Keyakinan bahwa hidup ini tidak berdiri sendiri, bahwa ada Tuhan yang Maha Mengatur. Dari ragu, ia melangkah menuju yakin. Dari takut, ia bergerak menuju pasrah. Namun pasrah yang ia rasakan bukan pasrah yang kosong. Ini pasrah yang penuh makna. Pasrah yang membuatnya bertanggung jawab pada pilihan, sekaligus bersandar penuh kepada Allah. Rianti tahu, perjalanan ini belum selesai. Akan ada satu langkah besar yang menantinya. Akan ada pengakuan, keputusan, dan konsekuensi. Tetapi kini, ia tidak lagi melangkah dengan hati gemetar. Ia melangkah dengan keyakinan yang lembut namun kokoh. Hari itu datang tanpa gemuruh, tanpa tanda-tanda luar biasa. Tidak ada langit terbelah, tidak ada suara keras dari kejauhan. Namun bagi Rianti, hari itu adalah hari paling sunyi sekaligus paling agung dalam hidupnya. Ia bangun pagi dengan dada berdebar, bukan karena takut, melainkan karena sebuah kepastian yang akhirnya menetap. Tidak lagi berputar-putar, tidak lagi ragu. Keputusan itu hadir dengan tenang, seolah telah menunggu lama untuk diucapkan. Rianti duduk di tepi tempat tidur, menatap tangannya sendiri. Tangan yang selama ini menjadi saksi begitu banyak doa, begitu banyak air mata, begitu banyak pencarian. Tangannya sedikit gemetar, tetapi hatinya mantap. "Aku siap," bisiknya pelan. "Bukan karena aku kuat, tapi karena aku yakin." Ia tidak menunda. Rianti tahu, jika keputusan ini ditunda lagi, ketakutan lama bisa kembali menguasai. Maka ia melangkah, dengan sederhana, dengan rendah hati, dengan kesadaran penuh bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Saat ia sampai di tempat itu, suasananya tenang, tidak ramai, tidak penuh sorotan. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Rianti merasa aman. Ia duduk dengan tubuh tegak, napas teratur, dan hati yang bergetar. Di hadapannya, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Hanya ada ruang bagi kejujuran. Ketika ia diminta mengucapkan 2 kalimat syahadat, Rianti menutup mata. Untuk sesaat, seluruh hidupnya terasa melintas begitu cepat. Masa kecilnya, doa-doa panjang yang ia panjatkan, kegelisahan yang ia simpan sendirian, air yang membasuh wajahnya di malam-malam sunyi, tangisan di persimpangan keyakinan, dan akhirnya, ketenangan yang membawanya sampai di titik ini. Rianti menarik napas dalam-dalam. Saat kalimat pertama keluar dari bibirnya, suaranya bergetar, bukan karena ragu, melainkan karena haru yang terlalu penuh untuk ditahan. Setiap kata terasa berat sekaligus membebaskan, seperti melepas beban yang selama ini melekat tanpa ia sadari. Air mata mengalir di pipinya.
Tangisnya pelan, tertahan, tetapi nyata. Tangisan seorang hamba yang akhirnya pulang setelah perjalanan panjang. Tangisan yang tidak menuntut apa-apa, kecuali diterima apa adanya. Ketika kalimat kedua terucap, Rianti merasa dadanya sesak, lalu tiba-tiba lapang. Seolah ada pintu besar yang terbuka di dalam dirinya. Seolah seluruh pencarian itu akhirnya menemukan jawaban yang tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata-kata. Aku bersaksi, ucapnya dengan suara bergetar. Dan aku percaya. Tubuh Rianti gemetar hebat. Ia menundukkan kepala, membiarkan air mata jatuh ke pangkuannya. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan yang mendalam, kelegaan yang membuatnya merasa ringan, bersih, dan utuh. Ia tidak merasa menjadi orang lain. Justru sebaliknya, ia merasa menjadi dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Di dalam hatinya, Rianti merasakan sesuatu yang sulit digambarkan. Bukan euforia yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang kokoh. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang membuatnya tahu, kemanapun hidup membawanya nanti, ia tidak akan berjalan sendirian. Setelah syahadat itu selesai, Rianti duduk dalam diam. Tangisnya perlahan mereda. Napasnya kembali teratur. Ada senyum kecil di sudut bibirnya. Senyum yang tidak ia paksa. Senyum yang lahir dari hati yang akhirnya menemukan sandaran. Aku lahir kembali, bisiknya dalam hati. Bukan sebagai manusia sempurna, tapi sebagai hamba yang berserah. Perasaan bersalah yang dulu menghantui Rianti menghilang begitu saja. Bukan karena ia melupakan masa lalu, melainkan karena ia memahaminya. Semua langkah, semua doa, semua pencarian, tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah jalan yang mengantarnya ke momen ini. Rianti tidak merasa lebih baik dari siapapun. Ia justru merasa lebih kecil, dan anehnya, itu membuatnya lebih kuat. Ia menyadari bahwa menjadi seorang muslim bukan berarti hidup tanpa ujian, melainkan hidup dengan arah yang jelas. Ketika ia berdiri, kakinya masih sedikit lemas. Namun ada keyakinan baru yang menopangnya. Dunia di sekelilingnya tampak sama, tetapi cara Rianti memandangnya telah berubah. Setiap napas terasa sebagai anugerah. Setiap detik terasa bermakna. Dalam hati, Rianti berdoa, bukan dengan kalimat panjang, bukan dengan susunan indah. Hanya satu pengakuan sederhana. Terima kasih karena tidak menyerah padaku, meski aku sering ragu dan takut. Ia tahu, setelah ini, tantangan akan datang. Akan ada pertanyaan, mungkin penolakan, mungkin kesedihan. Tetapi ketakutan itu tidak lagi menenggelamkannya. Ia telah memilih, dengan sadar, dengan cinta, dengan keyakinan. Rianti pulang hari itu dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti awal baru. Di rumah, ia duduk sendirian di kamar, memejamkan mata, dan membiarkan perasaan itu mengalir. Tidak ada yang berubah secara fisik, tetapi jiwanya terasa jauh lebih hidup. Ia teringat semua malam ketika ia berdoa dalam kebingungan. Kini, kebingungan itu telah berganti dengan satu ketenangan yang sederhana. Ia tahu kepada siapa ia bersandar. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini berbeda. Ini bukan air mata kehilangan, melainkan air mata syukur. Syukur karena akhirnya ia berani jujur pada panggilan hatinya. Syukur karena Allah membimbingnya dengan lembut, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Aku masih Rianti, batinnya tersenyum. Hanya saja, sekarang aku tahu kemana aku pulang. Pagi itu, Rianti bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lonjakan emosi yang berlebihan. Tidak ada gemetar seperti hari ia mengucapkan syahadat. Yang ada hanyalah ketenangan yang perlahan menetap. Seperti embun yang turun diam-diam namun membasahi seluruh daun. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang mulai diterangi cahaya matahari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rianti merasa tidak sedang mengejar sesuatu. Ia tidak lagi berlari mencari jawaban. Ia telah menemukannya, dan kini sedang belajar menjalaninya.
Menjadi seorang muslimah ternyata bukan perkara mudah, dan Rianti segera menyadarinya. Hari-hari pertamanya dipenuhi dengan penyesuaian. Ia belajar waktu-waktu sholat, belajar menghafal bacaan pelan-pelan, terbata-bata, sering salah. Kadang lidahnya keluh, kadang pikirannya melayang. Namun setiap kali ia berdiri menghadap kiblat, ada rasa damai yang selalu datang, meski syalatnya belum sempurna. Rianti tidak malu dengan ketidaktahuannya. Justru dari situlah ia belajar rendah hati. Ia sadar, iman bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling tulus melangkah. Tantangan terbesar bukan datang dari ritual, melainkan dari lingkungan. Tatapan heran, pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu lembut, bahkan bisikan-bisikan yang menusuk hati. Ada yang bertanya dengan nada penasaran, ada yang menyimpan kekecewaan, ada pula yang terang-terangan tidak mengerti keputusannya. Malam-malam tertentu, Rianti menangis. Ia manusia biasa. Ada saat ia merindukan rasa aman dari kebiasaan lama. Ada saat ia merasa sendiri. Namun kini, tangisnya berbeda. Tangis itu selalu berakhir dengan doa. Bukan doa yang menuntut jawaban cepat, melainkan doa yang penuh penyerahan. "Ya Allah," bisiknya suatu malam, "aku masih belajar. Jangan lepaskan aku." Dalam kesendirian itulah, Rianti menemukan kekuatan baru. Ia mulai memahami bahwa iman tidak selalu membuat hidup terasa ringan, tetapi iman memberi makna pada setiap beban. Ketika ia jatuh, ia tahu kepada siapa ia kembali. Ketika ia takut, ia tahu siapa yang mendengarnya. Hari demi hari, Rianti mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar. Hal-hal kecil yang dulu mudah memancing amarah, kini ia hadapi dengan diam. Bukan karena ia lemah, tetapi karena hatinya tidak lagi haus untuk membuktikan apapun. Ia hanya ingin menjaga hubungannya dengan Allah. Ia belajar menutup aurat dengan perlahan, menyesuaikan diri tanpa paksaan. Setiap kain yang ia kenakan bukan lagi sekadar penutup tubuh, melainkan pengingat akan pilihannya. Pilihan untuk taat, meski belum sempurna. Pilihan untuk berjalan, meski tertatih. Rianti juga belajar bahwa menjadi muslimah bukan berarti hidup tanpa kesalahan. Ada hari ia lalai, ada waktu ia terlambat sholat, ada saat ia merasa imannya turun. Namun perbedaannya kini jelas. Ia tidak lari dari rasa bersalah. Ia menghadapinya, mengakuinya, dan kembali. Dalam doanya, Rianti sering berkata jujur. Ia tidak berpura-pura kuat. Ia tidak menyembunyikan lelahnya. "Jika aku lemah, kuatkan aku. Jika aku tersesat, arahkan aku." Dan dari kejujuran itulah, ketenangan terus tumbuh. Suatu sore, Rianti duduk sendirian, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari kebingungan, ketakutan, pencarian, hingga akhirnya hidayah itu mengetuk pelan hatinya. Tidak datang dengan paksaan, tidak datang dengan ancaman. Datang melalui kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa hatinya rindu pada kebenaran. Rianti tersenyum kecil. Ia sadar, tidak semua orang akan mengerti jalannya. Namun ia juga sadar, ia tidak hidup untuk memenuhi pemahaman manusia. Ia hidup untuk memenuhi panggilan Tuhannya. Kini, Rianti menjalani hari-harinya dengan sederhana. Ia tidak menuntut hidup yang sempurna. Ia hanya berharap istiqomah. Ia ingin terus belajar, terus memperbaiki diri, meski perlahan. Setiap langkah kecil ia anggap berharga. Ketika ia terjatuh, ia bangkit. Ketika ia ragu, ia berdoa. Ketika ia lelah, ia bersujud. Dan dalam sujud itulah, Rianti selalu menemukan kembali alasannya melangkah. Babak hidupnya yang baru tidak penuh gemerlap, tidak selalu mudah. Namun hatinya mantap. Ada rasa aman yang tidak tergantung pada keadaan. Rasa aman karena ia tahu, Allah tidak menuntut kesempurnaan, hanya keikhlasan. Rianti belajar bahwa hidayah adalah anugerah. Tidak bisa dipaksa,
tidak bisa dibeli, tidak bisa disombongkan. Hidayah datang kepada hati yang jujur, hati yang berani mengakui lelahnya, bingungnya, dan kebutuhannya akan Tuhan. Di penghujung kisah ini, Rianti berdiri sebagai sosok yang sama, dengan nama yang sama, wajah yang sama, namun jiwa yang telah menemukan rumahnya. Ia tidak mengklaim dirinya paling benar. Ia hanya bersyukur telah dipertemukan dengan kebenaran. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya mengapa ia memilih jalan ini, Rianti tahu jawabannya sederhana. Karena aku jujur pada hatiku. Dan disitulah Allah menemuiku. Kisah Rianti bukan tentang perubahan instan, melainkan tentang keberanian untuk jujur. Bahwa setiap perjalanan menuju Tuhan selalu dimulai dari satu langkah kecil, kejujuran hati yang berani mengakui, aku butuh engkau. Dan dari sanalah, cahaya hidayah perlahan menyala, menerangi jalan pulang.